Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikus Nur Fatima dari Prodi Pendidikan Geografi A Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai fenomena sistem pendidikan sekarang ini. Fenomena sistem pendidikan sekarang ini. Bagi orang-orang yang berkompeten terhadap bidang pendidikan akan menyadari bahwa pendidikan kita sampai saat ini masih mengalami sakit. Dunia pendidikan yang sakit ini disebabkan karena pendidikan yang seharusnya membuat manusia menjadi manusia, tetapi dalam kenyataannya seringkali tidak demikian. Seringkali kepribadian manusia cenderung direduksi oleh sistem pendidikan yang ada. Kalau kita bicara tentang sistem pendidikan, mungkin sudah menjadi rahasia umum dan pemikiran banyak orang bahwa sistem pendidikan saat ini banyak cacatnya. Tidak usah jauh-jauh, banyak tokoh dalam negeri juga mengkritik seperti Awkarin, Deddy Corbuzier, dan tokoh internasional seperti Neil deGrasse Tyson, Elon Musk, hingga Sir Ken Robinson. Mereka semua mengkritik tentang efektivitas dari sistem pendidikan. Tapi sebenarnya apa sih yang menjadi masalah dari sistem pendidikan saat ini? Menurut Neil deGrasse Tyson bilang bahwa sekolah itu mereward nilai atau IPK. Tapi sayangnya kehidupan tidak mereward nilai atau IPK. Jadi bisa dibilang bahwa sekolah itu tidak efektif bagi kehidupan kita. Nah, ini adalah masalah pertama. Sebenarnya tujuan dari pendidikan itu apa sih? Tujuan pendidikan yaitu untuk menyiapkan manusia untuk menjalani hidupnya. Pendidikan juga bisa membantu kita untuk memiliki skill dalam menjalani hidup, seperti skill untuk melakukan pekerjaan dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah sekolah sudah berperan seperti itu? Sudah berperan mencapai tujuannya? Well, Neil deGrasse Tyson bilang, sekolah yang ada saat ini belum bisa mencapai tujuan tersebut. Kenapa? Karena gini, hal yang dihargai di sekolah adalah nilai yang tinggi. Tapi sayangnya nilai tinggi di sekolah tidak menjamin bahwa kita bakalan siap menjalani kehidupan. Nah, itu masalah yang pertama. Dan masalah yang kedua, kalau kata Elon Musk, sekolah itu hanya menjelaskan apa, tapi bukan kenapa. Kita memang belajar banyak sekolah. Kita belajar belasan pelajaran. Ada fisika, geografi, matematika, dan lain sebagainya. Dan kita tahu kontennya. Kita tahu konten yang dipelajari itu apa. Kita tahu apa yang diajarkan, tapi apakah kita tahu kenapa itu diajarin di sekolah? Apakah semua guru dapat menjelaskan kenapa pelajaran-pelajaran tersebut diajarkan di sekolah? Nah, banyak di antara kalian pasti tidak tahu kenapa sih kita perlu belajar geografi, kenapa sih kita perlu belajar yang namanya matematika, dan ini mungkin sudah jadi rahasia umum bahwa kita sama-sama berpikir bahwa pelajaran ini tidak dipakai dalam kehidupan dan tidak juga dipakai dalam pekerjaan. Nah, itu masalah yang kedua. Dan masalah yang ketiga, kalau kata Sir Ken Robinson, sekolah itu membunuh kreativitas muridnya. Kenapa? Karena murid disuruh untuk terus-menerus melakukan hal yang sama, untuk diajari persis hal yang sama ke semua orang, dan punya standar yang sama. Kapan mereka harus belajar, kapan mereka berhenti belajar, kapan harus dapat nilai, semuanya sama. Nah, menurut Sir Ken Robinson, tipe pembelajaran seperti ini bikin kreativitas kita itu mati dan membuat passion kita hilang, sehingga kreativitas kita itu perlahan-lahan hilang. Karena apa? Karena mereka tidak dikasih ruang untuk melakukan hal yang mereka inginkan, yang mereka ingin lakuin, dan tidak dikasih juga ruang
untuk berinovasi, mengeksplor jawaban-jawaban yang lainnya. Sehingga permasalahan ketiga itu harus kita cari solusinya bersama-sama. Karena pengembangan sistem pembelajaran yang efektif dan efisien serta selaras dengan perkembangan zaman, khususnya perkembangan teknologi, harus jadi prioritas mulai saat ini. Apalagi belum lama ini Mendikbud Nadiem Makarim merancang program pembelajaran jarak jauh seperti ini akan dipermanenkan. Tentu itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua. Dan tugas sebagai pelaksana di dunia pendidikan, baik itu guru dan tenaga kependidikan lainnya, tetap memberikan pelayanan yang maksimal, terus belajar dan mempersiapkan diri, serta beradaptasi sehingga siap menghadapi perubahan tersebut, sehingga tetap mampu melayani dengan baik peserta didiknya apapun kondisinya nanti. Pada akhirnya dari COVID-19 ini kita belajar betapa sangat cepat dunia berubah, dan sudah seharusnya semua unsur harus selalu siap dengan perubahan-perubahan lain ke depan yang mungkin akan lebih cepat dari yang diperkirakan, khususnya dalam dunia pendidikan. Sekian video dari saya mengenai fenomena sistem pendidikan sekarang ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.